Bentonarto. Ya, kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky yang akan menemani kalian di Suara Juventini. Ya, kemarin-kemarin kita kan nggak pernah take, nggak pernah upload ya. Kita juga pengen libur ya kan. Kebetulan Bang Jack ini libur ke Maldives ya kan. Jadi Buset, mantep bener. jadi tahun baru kita juga liburan. Jadi hari ini kita kembali lagi menemani kalian untuk update-update terkini nih mengenai Juventus. Ya, jangan lupa juga untuk di follow nih. Kita ada Instagram yang baru kita buat nih di suara.juventini. Iya, Nah, suara titik Juven ini ya. ya, nanti kalian bisa follow di situ, bisa interaksi nih ya kan mengenai update tentang Juventus serta hal-hal terkini dari channel kita ya kan. Dan jangan lupa juga nih yang ingin join di membership, silakan ada di deskripsi channel kami. Monggo kalian bisa berkesempatan kayak teman-teman yang lain ngobrol bareng dengan kita, ngobrol santai tentang Juventus, silakan ada di Suara Juventini di membershipnya. Di situ ada tuh paket-paketnya, kalian bisa lihatlah. Baik, gua kali ini menyiapkan beberapa materi. Yang paling hits adalah di mana Juventus akhirnya kalah, gagal masuk final di Ah. Super Coppa Italiana di Arab Saudi kemarin dengan kekalahan 1-2 melawan AC Milan. Ini memupuskan Juventus untuk menambah koleksi gelarnya yang ke-11 di Super Coppa Italiana. Nah, gini gua seperti biasa nggak sendiri, yang selalu ditemani oleh para teman-teman dari penjuru dunia nih ya kan. Wih, jauh banget gua. Silakan dulu Bang Jeki dikenalin. Mungkin ada yang belum kenal ya kan. Siapa nih Jeki kayak gitu kan. Halo teman-teman semuanya, selamat tahun baru ya. Kita sudah ada di 2025. Terima kasih teman-teman kemarin sudah menemani kita di 2024. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terus menemani kita di 2025. Yuk, selalu ikutin Juventini ya. Gabung di membershipnya supaya kita bisa kenalan langsung ya. Karena memang selalu gue undang untuk membership. Terus apa lagi ya? Dan bete lah, pokoknya kesel karena baru mulai tahun happy tapi Juve-nya Juve-nya kalah. gagal ya kan. Aduh. Baik, gua akan bertanya ke Bang Jeki. Gua sudah menghimpun beberapa pertanyaan perihal antara Juventus melawan AC Milan. Nah, melihat dan menganalisa performance keseluruhan pertandingan Juventus tuh, kira-kira gimana tuh kemarin Bang Jeki ini? Keseluruhan performa ya. Iya. Ya mungkin bisa gue gambarkan begini dulu Rock, bahwa perjalanan perjalanan Juventus di awal atau memulai memulai pertandingan ini di babak satu khususnya Juve sangat apa ya sangat bisa dikatakan terlihat akan memenangkan pertandingan ya. Terbukti apa? Terbukti Juventus banyak melakukan shoots dan bahkan shoots on target dan bahkan bisa mendapatkan gol di babak pertama. Jadi kalau ngelihat performa di babak pertama, Juventus seperti seperti tidak ada masalah bahwa ya Milan pun juga kebingungan gitu untuk membongkar pertahanan Juventus dan Juventus selalu berkali-kali mencoba mendapatkan peluang ya dari Yildiz bahkan ada dua kali peluang dan tekanan-tekanan yang diberikan Juventus kepada Milan juga Milan susah susah bergerak ya. Terbukti Hmm, hmm. kena kena tekanan, kena pressure ya kayak si Benacer itu kena pressure di babak pertama. Jadi babak pertama tuh overall clear lah. Overall memang pasti yang nonton setuju semua bahwa ini kayaknya bakal Juventus nih. Iya. Awalnya bakal Juventus yang akan membungkus pertandingan tadi malam. Tapi ketika kita masuk di babak kedua, pertandingan sebenarnya masih seimbang ya. Artinya Milan juga beberapa kali mencoba untuk bisa memastikan mendapatkan gol. Tetapi balik lagi bahwa ternyata Milan pun juga melakukan hal yang apa namanya mereka mengerti bahwa beberapa pemainnya itu nggak bisa bergerak kayak Benacer ditarik ya kan terus dimasukin Abraham. Jadi
Milan juga merespon situasi yang dia sebenarnya juga mati gitu, mati. Dan Juventus di sini di babak kedua ini akhirnya terjadilah di menit berapa sih? 70 ya. Di Ya, menit tujuh betul. puluh ya mendapatkan penalti, terus selang berapa menit setelah itu kita mendapatkan blunder yang posisi di Gray, nanti kita akan bicara golnya, bicara spesifik golnya, gol lagi. Jadi artinya apa? Artinya bukan tentang awalnya bagus, tapi yang penting endingnya gimana gitu loh. Jadi bukan awalnya gimana, tapi yang penting endingnya gimana. Dalam sepak bola, yang penting tuh adalah di menit 90 itu hasilnya apa gitu loh. Hmm. Even lu misalkan di babak satu lu 3-0, tapi kalau di menit 90 jadi 4-3 kan sama aja kan. Kalah juga. Betul nggak? Iya, Gitu loh. betul. Jadi yang penting tuh adalah endingnya gitu loh, bukan awalnya. Ya tadi gua kan tadi udah katakan bahwa di awalnya Juventus is clear, tapi di babak kedua masalah terjadi gitu loh. Ketika kebobolan, sikap dari Juventus adalah mentalnya down ya. Nah, ada tuh dalam grafik intensitas di situ kelihatan sekali bahwa serangan Juventus ketika Juventus kebobolan, Juventus seperti malah makin down, makin drop. Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya ketika lu drop, pertama solusinya apa ketika main drop? Lu harus eh, apa namanya rebound again gitu loh. Maksudnya lu harus justru lo harus keluar menyerang, lo harus cari peluang secepat mungkin ketika habis kebobolan supaya apa? Mentalitasnya tetap terjaga. Jadi jangan sampai ketika kita habis kebobolan, kita malah malah tidak segera merespon dengan cepat untuk mencari peluang, malah misalkan kita lebih lebih kebingungan. Nah, apa yang terjadi yang gue lihat dari Juventus ketika sehabis kebobolan penalti lebih kebingungan dan akhirnya terjadilah gol kedua. Jadi harapan gue tuh sebenarnya kalau misalnya habis kebobolan, yang pertama adalah merespon dengan cepat, membuat serangan cepat. Yang kedua adalah memperlambat tempo. Kenapa? Pasti orang yang ngebobolin atau dari pihak lawan, dia akan segera mencari gol tambahan kan, kalau dia udah berhasil ngebobolin pertama kan. Ya, Nah, supaya diredam, caranya adalah bermain tempo. Keep bola selama-lamanya di kita dulu supaya tempo dia redam. Yang tadinya dia ngotot mau nyerang, tapi karena kita bola lebih lama pegang, itu akhirnya meredam dari mentalitas mereka dan mentalitas kita yang tadinya habis kebobolan ikut stabil lagi. Itu ngaruh, lo habis kebobolan pasti ngaruh. Jadi maksud gua adalah permasalahannya adalah ke Juve ketika kebobolan dan sering sekali di babak kedua kebobolan dan sering sekali ketika habis kebobolan kayak panik, kayak bingung, kayak ya dunia udah berakhir ya kayak ya udahlah nggak bakal menang gitu loh. Ya ini yang jadi masalah. Nah, jadi gue kira itu yang bisa gue lihat. oke, baik kalau gitu. Kalau gue hanya menambahkan sedikit sih melihat performance Juventus semalam itu pertandingan sudah berjalan dengan sesuai rencananya Thiago Motta. Hanya saja ketika Juventus di babak babak ini babak kedua ya setelah Pulisic ngegolin penalti itu agak mulai mengendorkan serangan ya kan. Nah ini harusnya Juventus itu lebih lebih mau kasih pressure lagi, tapi emang kita nasib sial ya kan. Gatti itu deflected bolanya dari sayap kiri kanannya AC Milan, jadi ya agak repot juga ya kayak gitu kan. Sebenarnya melihat performance AC Milan saat ini Juventus itu harusnya bisa menang ya kan dan finalnya itu Inter lawan Juventus ya kan kalau menurut gua ya kan melihat pertandingan AC Milan setelah diganti dari Fonseca ke Sergio Conceição ya memang ada sedikit perubahan tapi nggak terlalu signifikan ya yang terjadi baik itu pemain AC Milannya. Nah, itu mungkin menurut gua yang harus digarisbawahi oleh Thiago Motta adalah eh, harus lebih konsentrasi terhadap menit-menit krusial di akhir pertandingan ya. Karena gampang banget Juventus ini kebobolan. Apakah ini bisa pertanda nantinya di Mercato Winter ini kita bisa membeli defender yang untuk menggantikan Kabal atau Bremer sih. Dari gua sih itu sih kayak gitu. Ya, ya. Dan
gua lanjut lagi aja. Untuk proses terjadinya gol, apakah ada momen-momen yang penting ingat oleh Bang Jeki pada pertandingan kemarin? Oke, berarti kalau gitu kita bicara golnya kita sama kebobolannya kita berarti ya. Ya, betul. Oke. Kalau gol pertama, gue harus mengasih kredit bukan kepada Yildiz. Kreditnya adalah kepada Manggula. Manggula, Anggula. kalau dilihat dari semua prosesnya, Manggula meminta bola. Artinya, Manggula pertama menjadi jembatan untuk transisi dia bagaimana bola bisa ke arah depan. Jadi Manggula itu meminta bola. Nah, bagusnya di sini, Manggula tidak membuat suatu pergerakan yang statis ya. Maksudnya Hmm. pergerakan yang udah lu diem atau back pass lagi atau pergerakan yang lambat. Tapi Manggula pinternya, dia justru kalau lo lihat lagi, dia justru masuk ke area tengah. Dia mungkin dia udah perhitungkan itu ya. Jadi Hmm. sehingga dia dapat bola, dia langsung balik badannya ke arah kirinya dia dan itu masuk tengah dan dia sprint di sana dan dia carrier bola, bawa bola di sana, dan dia lihat pergerakan dari Yildiz, dan lihat dia ada space di sana, dan dia kasih umpan terobosan ke Yildiz, dan Yildiz bagus sekali eksekusinya, keras sekali. Iya, kenceng lagi. Ya, Yildiz first touch-nya bagus. Jadi, dua-duanya gue kasih kredit yang ini ya, kredit yang sama ya sebenarnya ya. Peran peran Banggula nggak bisa dihilangkan di sana karena perannya sangat besar sekali. Peran Yildiz juga sebagai eksekutor juga nggak bisa dihilangkan karena eksekutor seperti itu juga ya ternyata nggak semua orang bisa gol kan. Iya, betul. Jadi ada dua peran di sana, dua peran yang sama nilainya harusnya gue berikan, si yang assist sama yang golin. Nah, kalau yang kebobolan, nah ini yang menarik ya, kebobolan ini gue, aduh sangat disayangkan banget kebobolan Loka, kita tuh bukan karena Milannya jago ya, bukan karena loka. Milannya hebat gimana gitu ya, dia berhasil menciptakan open play dari crossing yang luar biasa atau dari apa, enggak gitu loh. Jadi ini bola rebutan aja kan antara si Pulisic sama si Locatelli kan. Iya, aduh, Emang Milan Locatelli. Milan dalam kondisi nyerang sih, Milan dalam kondisi nyerang, bola bola keblok dari crossing terus jadi liar. Nah itu rebutan tuh. Si polisi ngejar, si Locatelli Locatelli ngejar. ngejar. Ya gua nggak tahu kenapa Locatelli mungkin udah settingan otaknya ya. Pokoknya kalau mau dapat bola lu harus tackle dulu, harus tackle dulu. Mungkin karena dia main di tengah, dia biasa melakukan itu. Tapi dia tidak melihat dia melakukannya di mana. Ini yang jadi masalah. Kalau lo di area tengah, lu silakan aja, lu bisa tackle sembarangan ada di manapun. Cuman kan lo harus lihat dong, lo ada di mana gitu. Lo ada di area kotak penalti. Toh juga kalau Pulisic dapat bola pada saat itu, kan nggak langsung membahayakan. Iya. Artinya kan ketika Pulisic dapat bola saat itu nggak bisa dia langsung shoot. Yakin gua. Iya kan? Bener nggak? Aduh, dia terlalu nafsu kali. Wah, Iya, aku harus tackle ya, harus iya. tackle. Maksudnya di situ Locatelli gua rasa dia udah menghilangkan pemikirannya, dia udah menghilangkan deteksi deteksi dari alarm visualnya gitu loh. Jadi ya udahlah pokoknya ada bola gue tebas gitu. Jadi udah langsung naluri aja. Dia udah menghilangkan awarenessnya dia gitu. Hmm. Jadi ada bola depan ya gue udah tebas dan dia nggak sangka kalau dia ada dalam kotak penalti. Ya sudah. Sebenarnya yang kalau gue lihat itu sebelumnya kayaknya ada pelanggaran juga ya, tapi bola masih ngalir, Iya, terus ya kan baru dia kan lagi serang Milan, crossing kan iya. bolanya Nah, kayak liar gitulah hasil dari crossingannya Milan tuh nggak berhasil, bolanya liar nih sama-sama ngejar nih, sama-sama ngejar. Cuman ya itu kenapa Locatelli harus tackle, padahal sebenarnya kalau Pulisic datang yang Pulisic dapet tuh bola, kan gue bilang kan nggak langsung mungkin langsung gol, ada. iya kan? Tapi dia ngakuin sih di Twitter tuh. Iya, Ini terus juga kesalahan. penaltinya di Gregorio udah kena itu tangan, Iya. udah kena arahnya udah kebaca, cuman tangannya kayak kurang panjang berapa senti gitu loh. Atau Ke, kalaupun kurang berapa senti kurang tenaganya doang gitu loh. ke tengah Udah ya kalau kena nggak kok salah. kalau nggak salah udah kena. Iya. Udah kena tepis gitu loh. Udah kena tepis cuman ya udahlah emang takdirnya. Cuman dari situ gua ngerasa masih ngerasi apa ya udahlah satu-satu kita biasa kebobolan.
Cuman yang gol kedua nih, gol kedua lebih gila lagi. Ini gol kedua lebih gila lagi, lebih ajaib lagi, lebih black magic lagi nih Milan nih. Kayaknya Sergio Conceição-nya ini deh apa pakai black magic Allegri nih. Jadi hasil dari serangan baliknya Milan ya, eh, back Juventus terlihat ingin segera drop untuk mengkawal masing-masing dari pemain-pemain Milan yang menyerang tuh. Ada sekitar 3 orang apa kalau nggak salah ya, yang menyerang. Jadi eh, ada si siapa si Gatti ya, Gatti Gati, ngawal siapa tuh yang nendang? Musa ya. Musa ya. Ya, Iya Musa. sebelah kan. Ya, Musa yang sebelah kanan. Nah, jadi Gatti mengawal Musa dan crossingnya ke blok. Cuman bloknya dari crossing bola itu bukannya Deflected. bukannya apa menjauh dari gawang, malah mendekati gawang kan. Nah, kalau gue pribadi sih gue menilai ini permasalahannya di Gray tidak melihat posisinya dia gitu. Posisinya secara terlalu jauh gitu loh. Out position. Iya, out of position gitu. Jadi bolanya terlalu deras datangnya dan dia bukan ada di posisinya, alhasil jadi gol. Dan gue melihat gol itu kayak apa ya? Aduh, ini lu lu jangan di model-model turnamen kayak gini deh gitu. Karena ketika lu bikin sebuah kesalahan di sebuah turnamen, entah nanti di babak UCL kena out, entah nanti di Coppa Italia, entah nanti di Super Coppa yang sudah kita rasakan, entah nanti di World Cup ya di bulan Juni Juli bila lolos grup, kan nanti kan ada sifatnya ke knockout juga ya. Lu Iya. nggak bisa bikin kesalahan sedikit pun, gitu. Sedikit pun lu nggak bisa bikin kesalahan. Sekali lu bikin kesalahan, tewas lu. Ya seperti apa yang Juve lihat tadi malam kan langsung tewas kan. Gitu. Ya itulah. Ya, kalau gua sih ngelihat dengan proses golnya itu yang pertama sih di situ itu sangat powerful dia uh, one on one dengan mainan ya Hmm. itu kipernya AC Milan itu ya itu nggak disangka ya Yildiz itu emang masih muda tapi kekuatan shoot powernya itu agak lumayan semalam itu jadi kita juga ngelihat nggak bisa mendidikkan di siapa Manggula yang memiliki umpan visioner karena melihat posisi Yildiz ini juga udah kosong ya kan. Emang kita harus acungin jempol kedua pemain ini yang bisa memberikan kontribusi dengan proses terjadinya gol. Nah, tapi emang nasib ya kan eh, ada kesalahan ya sering terjadi sama pemain-pemain Juventus itu menit-menit terakhir itu kadang suka melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan ya kan. Yang dimana kayak Locatelli kayak gitu sebenarnya nggak harus sampai langsung sikat hajar aja kayak di liga-liga Indonesia ya kan main hajar aja tapi dia nggak melihat bahwa itu ada berada di dalam kotak penalti ya wasit otomatis langsung nunjuk titik putih ya kan. Nah ya golnya tadi untuk si Gatti yang on goal ya itu ya gua nggak bisa ngomong lah ya kan. Mungkin satu sisi maksud Gatti itu bagus ya kan ngeblocking cuma bolanya itu kayaknya spin muter gitu terus kenceng tapi ngarahnya dan degree udah agak maju kayak gitu kan ya ya udahlah kayak gitu dan Iya, ya kalau kalau gue misalnya nyalahin Gati, ya Gati memang tugasnya harus ngeblok crossnya dong. iya Kan Gati nggak bakal bisa tahu arah bola bakal kemana kalau dia habis blok, iya iya kan? sih iya itu sih emang ya, Lah iyalah. Ya sem emang tugasnya Gati ngeblok ngeblok crossing. Ya masa ya lu nggak blok crossingnya orang? emang harusnya kalau posisi degree agak ke belakang dikit di atas garis gawang itu mungkin masih bisa dia Iya, bisa tepis. Tapi di menit 95 kalau nggak salah Gatti itu punya peluang yang di mana iya. di di blok Di, sama Gabia ya kalau nggak salah itu. hmm, Nah itu harusnya itu bisa jadi gol cuma emang hoki ya kan. Ke Jesse Conceição pertama ya kan langsung menang lawan Juve terus langsung masuk final Super Copa. Ya ya udahlah kayak gitu kan. Terima nasib. Ya iya. pulang-pulang dapat 1,6 juta euro ya kan. Partisipan kayak gitu kan. Kalau kata Gintoli lumayan lah kayak gitu nambah-nambah.
Nah, Ya, gue akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira siapa pemain terbaik Juventus melawan AC Milan? Nah, kira-kira dari Bang Jeki siapa nih? Dan ya alasannya kenapa? gue dua orang aja lah yang berperan asli sama berperan gol ya, Mbagula sama Yildiz sih. Ya karena ya selama pertandingan juga di babak pertama kan Yildiz juga memberikan banyak kontribusi ya. Mbagula juga kelihatan sesi repotnya juga ya oke lah menurut gua sesi repotnya ya. Di babak kedua gue pikir Juventus mati lah. Gua nggak bisa menilai Juventus di babak kedua lah. Pokoknya di babak kedua Juventus tuh payah lah. Di babak satu aja gue menilai Bagula sama Yildiz oke gitu loh. Terutama Hmm, pergerakan Bagula untuk menciptakan golnya Yildiz itu menurut gua eh, satu potensi dia bakal bisa lebih baik lagi. Ya walaupun dia digadang-gadang akan dijual, ya gue pikir eh, tidak rugi lah pemain lain, klub lain misalkan mengambil Banggula atau Banggulanya tetap berada di Juventus, ada potensi lah Banggula. Ya Yildiz, oke, Yildiz kalau Yildiz udah jelas lah ya Yildiz. Yildiz lebih mengancam ya, lebih punya sifat predator lah. oke, baik kalau gitu. Nah, gue akan bertanya selanjutnya. Kira-kira harapannya setelah pertandingan ini, apa nih yang diharapkan oleh Bang Jeki? Karena di kalau gue ngeliat jadwal Juventus di Januari ini Jadi kill the game lah. Ya lu babak satu harusnya kill the game lah. Lu nggak mungkin 1-0, lo harusnya 2-0, 3-0 di babak satu. Itu maksudnya. Kan tadi gue bilang di awal. Awalnya udah baik nih. Semua berjalan lancar. Peluang ada. Musuh pun juga tidak bisa punya peluang. Jadi kan udah bagus kan. iya betul. Ketika lu bisa punya peluang, ketika lu bisa bikin gol dan musuh tidak bisa bikin peluang dan gol ke lu, ya itu udah bagus. Cuman masalahnya golnya kurang. Golnya kurang, ya kan? Iya. Harusnya babak satu 2-0, 3-0. Jadi kalau lo kebobolan model-model kayak Milan gak jelas gitu, ya Ya, bisa lu bisa tetap menang kan, 3-2 kan. Kalau iya, misalkan lu menang 3-0, bener nggak? iya betul betul. Gitu. Terus harapan gue yang kedua, ya tentu kalau misalkan lu habis kebobolan, ya disinilah peran kapten ya, peran kapten benar-benar apakah peran kapten itu bisa mengangkat moral tim nggak gitu loh. Hmm. Gitu loh. Atau pemain senior di lapangan khususnya. Kal Ini kalma gitu loh. Jadi jangan sampai ketika habis kebobolan ibaratnya kayak langsung kepikiran wah kalah nih. Ah itu udah salah tuh gitu tuh. Gitu loh. Walaupun cuma hanya di drawin doang, tapi jangan sampai punya mental seperti itu. Wah kayak bakal kalah nih. Ya, pasti kalah. Karena posisi lu udah tersugesti. tertekan. Iya tersugesti kalah, pasti kalah. Dan itu terlihat sekali ketika habis kebobolan Juve kayak kurang bergairah, muka-mukanya pucat. Muka-mukanya pucat. Tapi gue harus melihat itu sebagai proses karena pemain ini masih muda-muda. Siapa sih pemain di sini yang paling senior? Nggak ada. Siapa sih pemain di sini yang paling bisa udah punya pengalaman trofi segala-galanya? Nggak ada. Even Cup Manners sekalipun aja kan dia baru juara UEFA aja musim kemarin. Iya kan? Nggak ada. Inzaghi, Yang Perin. tanding deh, yang tanding nggak ada. Oh iya sih, nggak ada. Vlahovic aja baru juara Coppa Italia sama Juventus, bener nggak? Iya, Ih, itu nggak juga ada. baru Ya musim Mike, kemarin. Mike Kenny mungkin. Tapi Oh Mike Kenny iya, pun juga belum pernah sampai Scudetto kan. iya. Dia baru-baru sama Kok zaman Pak? Pirlo kan, Iya Copa, kok Pak. Super Copa, Copa lagi. Iya. Jadi emang tim ini tim belum bisa dikatakan matang. Cuman Oh, kalau kita berlindung bahasa dengan prosesnya mau kapan kan gitu. Jadi harapan gue dua itu. Lo harus kill the game. Yang kedua kalau habis kebobolan, lo harus naikin moral tim. Terutama Locatelli dong sebagai kapten gitu. oke, baik kalau gitu. Gua tambahan sedikit harapannya please konsisten hingga 90 menit akhir ya kan. Kadang ini Juventus ini tiba-tiba ngeblank kayak gitu. Bingung harus mau ngapain kayak gitu. Tapi kalau ketika lagi pas nyerang, kadang suka juga lupa nih kan belakangnya kayak gitu kan. Si Gatti juga overlap jadinya. Nah, gua sih harapannya ke depan karena ini melihat pertandingan masih banyak, Mota itu bisa memberikan konsistensi ya kan permainan
dari menit 1 hingga 90 itu harus dijaga karena awal 15 menit awal itu krusial dan 15 menit akhir itu juga krusial. Kalau kita nggak benar-benar fokus, ya kebobolan mulu ya kan. Juventus kan kadang kayak lawan Venezia itu udah mau menang, jadi seri lagi ya kan. Bianconce, Fiorentina juga. iya. Fiorentina juga. Jadi harapan gue sih Juventus di 2005 ini konsisten, jangan fokusnya tuh hilang kayak gitu. Susah kalau udah kebobolan kadang bukannya malah fighting spiritnya naik malah loyo kayak gitu kan. Ya itu mungkin mental-mental anak muda di Juventus ini harus ditatar lagi. Mungkin Cristiano Ronaldo harus balik lagi jadi apa ya konsultan Nanggung ya Rock kan. Del Piero yang harus Oh, main lagi. oh iya. Sebagai konsultan aja ya kan kalau buat ya apa jadi main kan. Maksudnya Cristiano Ronaldo. Sekalian aja Del Piero main lagi. Zidane main lagi. Nanggung amat. Oke lah kalau gitu pertanyaannya cukup sampai di situ. Terima kasih Bang Jeki atas Oke, thank you. waktunya. Akhirnya kita tayang perdana di 2025 ya. Ya, walaupun kecewa, ya kan kecewa, kalah nggak lolos, malah jadi derby Milan ya ininya ya apa finalnya. Iya bener Derby Milan. Aduh, yaudah kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa juga pantengin nih channel Suara Juventus ini karena dengan begitu kalian bisa menerima info-info terupdate dari kami tentang Juventus. Dan jangan lupa juga join juga di membership ya kan, serta follow di Instagram kami suara.juventini ya kan, karena dengan begitu kalian akan mendapatkan info terupdate mengenai channel kita ataupun berita tentang Juventus. Akhir kata dari gua terima kasih. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini Juventus itu juara ya kan. Juaranya Amin. minimal Copa dulu lah ya kan. Tapi kalau bisa Scudetto itu bonus ya kan. Yes. Apalagi juara FIFA World Cup ya kan. Ada eventnya Oke. yang terakhir ya kan. Itu mudah-mudahan juara juga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita tunggu aja nih karena udah mulai masuk ke transfer. Kita lihat siapa yang akan dipilih oleh Giuntoli. Akhir kata dari gue terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih Bang Jeki. Oke, terima kasih Rocky udah Ya, bantu oh kita. ya, jangan lupa juga di subscribe, di komen, di like, serta di share ke kawan-kawan. Ada channel yang bisa beropini kayak kita-kita gini. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar baik itu saran atau kritik. Dengan begitu kami bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Vino alla fine, Forza Forza Juve! Juve! No